Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Konco BDK dimanapun berada. Selama bulan Ramadan ini, Balai Diklat Kawan Yogyakarta akan secara rutin menyelenggarakan Rabuku Ramadan bersama Ustaz dalam kajian umum. Rabuku edisi perdana pada hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Tauhid Nur Azhar dengan tema Mau Cerdas dan Sehat, Saum Ramadan Kuncinya. Dari Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, tampak para pegawai Balai Diklat Keuangan Yogyakarta saat ini sedang bersiap untuk mengikuti kajian ini dan terpantau sudah cukup banyak para pegawai Kementerian Keuangan yang telah bergabung melalui room Zoom. Sesaat lagi kajian akan segera kita mulai dan akan dipandu oleh Saudara Pras. Rabuku, Rabumu, Rabu kita semua. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man sobihi wa man wana.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bapak Ibu rekan-rekan konco BDK semua. Baik yang hadir di Aula Balai Diklat Keuangan Yogyakarta ini maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan Ramadan bersama kajian umum Rabuku Balai Diklat Keuangan Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini mengusung tema mau cerdas dan sehat, saum Ramadan kuncinya. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di ruang virtual Ustadz Tauhid Nur Azhar. Selanjutnya langsung saja kita akan simak bersama materi beliau yang akan disampaikan, dan kami sampaikan bahwa di akhir materi nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk dapat bertanya jawab bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Langsung saja kita mulai kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Terima kasih banyak Matur Sembah atas waktu yang telah diberikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Alhamdulillah pada hari yang teramat indah di minggu pertama atau 10 hari pertama bulan Ramadan, yang insya Allah merupakan bulan yang penuh dengan barokah, di mana dibukakan pintu ampunan, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan, di mana saat yang sangat tepat, momentum yang paling indah agar kita dapat berkontemplasi, tidak sekedar merenungi apa yang telah kita jalani, tetapi juga barangkali mulai berpikir dan melakukan suatu proses prokreasi untuk merencanakan apa yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, pada saat kita bertolabul ilmi bersama dengan teman-teman di BDK Jogja dan juga rekan-rekan Kementerian Keuangan mungkin secara virtual, kita punya judul, kita punya topik yang cukup unik dan menarik begitu ya, yaitu tentang bagaimana mengelaborasi kecerdasan dan kesehatan melalui perantaraan kita menjalankan saum di bulan Ramadan secara kafah. Jadi pada intinya tentu kita sama meyakini setiap ibadah itu tentu ditujukan multidimensi. Dalam pengertian seorang manusia, dimensinya sekurangnya terdiri dari 3 domain utama. Yang pertama itu adalah dimensi jasadiah, di mana tubuh kita ini terdiri dari sel-sel yang sangat kecil, di dalamnya masih ada lagi unsur utas genetika yang disebut dengan gen, dan kita lebih mengenalnya barangkali dalam kompartemen yang menyatukan gen tersebut di dalam utas benang yang disebut dengan DNA dan kromosom. Lalu kemudian sel-sel tersebut berkolaborasi membangun satu sistem yang kemudian menghasilkan fungsi-fungsi khusus, terorganisasi dengan teramat indahnya, terorkestrasi seolah kalau kita mau mempelajari, kita melihat sebuah tanda yang tidak terperikan sempurnanya di sana tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tubuh manusia.
Tapi tentu saja ini hanya diperuntukkan secara spesial bagi orang-orang yang mau membuka mata hatinya dan juga menjernihkan pikirannya sehingga mau menerima fakta-fakta ilmiah ternyata kongruen, ternyata merupakan bagian yang terstruktur dan sistematis dalam sebuah konstruksi iman. Bahwa takwa itu dibangun dari suatu proses mengenali dan mencari. Mencari dan mengetahui dan pada akhirnya memahami serta menginternalisasi menjadi sebuah nilai. Kurang lebih seperti itu. Maka ketika kita saum, kita diminta jelas kutiba alaikumusyyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Di mana konsep takwa adalah endpoint atau goal dari sebuah perjalanan yang prosesnya antara lain menahan hawa nafsu. Hawa nafsunya sebetulnya terkategori hanya dua. Sebetulnya kalau dilihat dari sekian banyak faktor yang kemudian bisa dilatih pada manusia dalam konteks riyadhah, yang diminta oleh Allah itu sederhana, hanya dua. Dari aspek biologis kedua-duanya. Yang pertama, menahan makan dan minum hanya pada waktu tertentu. Tidak sepanjang hari, tidak 1 minggu, tidak 1 bulan. Sehingga sebetulnya bagi manusia ini adalah satu proses berlatih yang tergolong tidak memberatkan. Karena ibadah itu sebetulnya tidak ada yang memberatkan. Lalu kemudian yang kedua adalah hawa nafsu dalam konteks reproduksi yang bersifat rekreatif, yaitu syahwat. Di mana syahwat ini biologis dan memang berasal syahwat masih sulit digerakkan. Lalu kemudian ada tujuan. Kenapa kira-kira tadi akum takut benar sebenarnya kalau kita lihat secara luas adalah di goal visi bersama apa? Karena aku bahwa Korea masih orang itu kurang dari integritasnya, dari kepahannya, dari taatnya, dari kemampuan untuk menerima sesuatu diri apa yang bagian dari perjalanan hidupnya yang dari 3 dimensi tadi. Dimensi kedua adalah dimensi yang disebut dengan ya, kali di dalam terminologi kita di hidup modern mungkin ini yang masuk dalam ranah psikologis. Bagaimana orang punya aspek kognitif, mampu berpikir, murai berbagai tanda, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun gitu ya. Bahkan kita dikaruniai oleh Allah begitu banyak cinta gitu, yang tercurah di dalam bentuk, yang terekspresikan dalam bentuk ayat, rangkaian ayat yang indah. Ayat itu ada yang bersifat kauliyah, ada yang bersifat kauniyah. Maka disampaikan dengan berima dan penuh dengan kaidah sastra yang luar biasa. Ar-Rahman, alamal Quran, halaqal insan, alamahul bayan, asamsi wal qamari bihusban. Coba kita melihat bahwa di situ ada pengertian begitu cinta yang luar biasa mendalam diekspresikan pada yang namanya ciptaan Allah yang disebut manusia, sehingga kita bisa membaca, kita bisa memahami ayat yang kemudian disertakan di dalam kehidupan kita. Baik tadi ayat yang bersifat literasi tekstual dan juga ayat yang bersifat literasi natural yang ada di alam di sekitar kita dan juga dari tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Orang yang mulia itu adalah orang yang kemudian telah mampu mengenali dirinya sendiri. Artinya mau belajar. Kalau mengenali secara utuh dari A to Z-nya manusia, saya kira terlalu luas gitu ya. Maka mengenal diri kita sendiri, apa mau kita, apa yang kemudian kita tuju gitu ya. Min aina fa aina tazabun gitu ya. Kalau pertanyaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga disebut menjadi seorang bapak tauhid itu kan pertanyaan yang sangat fundamental. Arep nang ndi aku iki kan gitu ya. Terus sapa ndi sih gerangan aku ini, siapakah diriku sebenarnya gitu, sopo aku gitu. Kalau kata orang Sunda itu ada aing teh saha, itu kasar sekali ya. Kalau dalam bahasa Sunda pakai aing itu sebetulnya kurang cocok, tetapi dalam keseharian sering dipertanyakan seperti itu. Dan bahkan para filsuf yang kemudian ada di belahan bumi utara juga sering menanyakan, pertanyaan pertamanya adalah who am I? Bahkan seorang René Descartes menyebutkan bahwa saya ada karena saya berpikir, atau dalam bahasa Latinnya dikatakan cogito ergo sum. Nah, dari situ kita lihat bahwa dimensi jasadiah itu terdiri dari
tadi ada organisasinya, mulai dari DNA, sel itu kemudian luar biasa, disebutnya automatic intelligence. Dengan tanpa dipandu oleh manusia, program software dan lain-lain, sudah tahu apa yang ku mau. Kira-kira begitu kalau seperti iklan minuman ringan yang sering kita dengar di masa terdahulu. Ku tahu yang ku mau. Jadi sel-sel itu juga tahu dia harus berkolaborasi dengan siapa, dia harus melakukan simbiosis dalam konteks berbagi fungsi dan peran dan kebermanfaatan dengan siapa. Lalu apa yang harus dihasilkan? Bahwa sebagai makhluk yang ukurannya very very small gitu ya, microcosmic particle, even gitu, even microcosmic particle atau subatomic particle, ada fermion, boson, lepton, tau, gluon dan seterusnya, di lebih kecil dari sel, semua tahu kemana dia menuju gitu ya, namanya decaying, meluruh. Semua tahu akan menuju ke tiadaan, dari tiada menjadi ada, lalu menuju ke ketiadaan. Kita juga sama-sama tahu, karena dalilnya jelas, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa perjalanan hidup di dunia ini sangat sementara, temporary life, yang kemudian life cycle-nya tidak panjang. Lalu di dalam cycle yang menempatkan kita pada beberapa posisi itu, faktor kontribusi kita apa? Makanya diukur dari aspek kebermanfaatan. KPI-nya adalah manfaat kita, sekecil apapun. Maka berkata baginda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah manusia atau orang yang punya kebermanfaatan. Nah, sel-sel ini mengajarkan pada kita, dari tingkat yang paling kecil, dia mampu membangun satu sistem kolaboratif, kooperatif, yang kemudian pada akhirnya menyatukan potensi dalam sebentuk sinergi, muncul keselarasan yang kita sebut dengan harmoni. Outcome-nya adalah sebuah fungsi. Di mana fungsi apabila kita telaah per definisi, tentu akan menghasilkan produksi. Produksinya apa? Kebaikan-kebaikan dengan nilai kualitas tinggi. Nah, maka setiap sel yang baik itu akan memberikan kontribusi. Kontribusinya memberikan kebermanfaatan kolektif tadi dalam bentuk suatu orkestrasi. Wah, indah sekali. Maka tingkat berjamaah itu sudah dimulai dari dalam sel-sel tubuh kita, yang dia tidak tahu sebetulnya siapa dan dari mana, tetapi dengan yang namanya pengetahuan yang diberikan melekat sebagai kecerdasan natural di sel tersebut, dia tahu dia harus bergabung yang sejenis dengan siapa, di kuadran berapa, matriksnya apa, tupoksinya apa, begitu ya, unitnya itu kemudian punya target atau goal seperti apa, begitu. Nah, terbentuklah jaringan otot yang membuat kita dapat berlari, berjalan, bercakap-cakap, menelan makanan, gitu ya. Terbentuklah jaringan otot yang tidak disertai dengan kemampuan kita mengontrolnya, tetapi bersifat lurik, seperti barangkali pakaian yang saya pakai, letaknya bergabung bersama di rongga dada sebelah kiri, gitu ya. Mereka kemudian sama-sama menjadi building block sebuah rumah yang kemudian terdiri dari 4 ruang, dan terus-menerus kurangnya dalam 1 menit memompa 60 kali, namanya jantung. Begitu. Lalu dari mana mereka mendapat instruksi supaya 60 menit per kali dia tetap melakukan suatu operasi untuk memompa? Dapat dari instruksi aktivitas listrik. Di sana dilengkapi dengan gardu induk, gitu ya, kemudian gardu pembantu, lalu kemudian percabangan sampai ke tingkat sikring di level rumah tangga yang ada meterannya, ada tokennya untuk yang prabayar. Di situ ada, jadi namanya sel-sel di kardiomiokard itu sel-selnya. Gardunya apa? Namanya SA, sinoatrial node dan atrioventricular nodus. Wah, ini rada kedokteran, tapi tidak apa-apa. Biar kita tahu bahwa kita punya gardu listrik yang menjalankan aktivitas jantung 24 jam dalam sehari. Pak, kalau di listrik jantung kita ada giliran seperti barangkali kalau di kompleks perumahan kita, ya kalau ada giliran itu biasanya disertai dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin keluar, ada rasa sakit serta beban berat yang kemudian menekan rongga dada. Itu disebutnya penyakit jantung koroner karena tersumbat darahnya, listriknya tidak bisa bekerja dengan baik, lalu jantung terhenti ditandai hilangnya denyutnya, tidak lagi memompa, sehingga ini biasanya disebut dengan cardiac arrest atau hentinya jantung. Nah,
Apakah ketika sel-sel jantung itu kemudian berkumpul di satu unit itu ada yang mengarahkan? Ini tidak kasat mata, merupakan sebuah keajaiban di mana mereka seolah dibimbing dengan sebuah sistem yang sampai hari ini kita juga terus pelajari. Karena ternyata di balik DNA, di balik gen, masih ada lagi mekanisme yang mengatur bagaimana satu gen diekspresikan, begitu ya. Lalu kemudian setelah menjadi jantung, dia memompa darah, darahnya itu berkolaborasi, berkelindan dengan yang namanya kesemestaan. Maka kita juga kan tidak hanya diminta memikirkan diri sendiri, melainkan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kehadiran kita juga harus mampu mengelaborasi potensi yang telah Allah sediakan di alam sekitar kita sebagai salah satunya. Yang utama adalah sebagai bagian dari proses pembelajaran. Selaras dengan apa ini? Ini tentu according to the first ayah. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal lam ya'lam. Jadi pada satu tahapan ketika kita membaca keluar, ketika kita membaca kita juga melihat bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam dan di luar ini berkorelasi gitu. Jadi tadi jantung sudah bisa memompa. Ini saya ngadongeng ya kalau bahasa Sundanya, mendongeng. Seperti seorang dalang yang sedang membabar wayangnya. Ini sudah buka lawang Sigotaka, lakon sudah mulai dimainkan, itu latar keraton sudah dijembrengkan begitu ya, para punggawa sudah berada pada deboknya, lalu kemudian pada saat itu kita jantung sudah begitu ya. Nah, apa yang sebenarnya disebut adalah satu poin di mana ada proses respirasi. Respirasi itu apa? Respirasi adalah menghasilkan energi yang didapatkan dari pergerakan gunanya. Kita mengenalnya sebagai O2. Nah, O2 ini kalau kita lihat mungkin saya nggak kelihatan gitu. Jadi mudah diingat ya, nah mungkin sehingga agak di tempat agar baik. Izin Pak Ustadz, sepertinya suaranya terputus-putus. Kita di sini suara Pak Ustadz kurang terdengar jelas. Oh iya, Ya. saya kan kalau off tapi nggak apa ya, tapi suara bisa masuk kalau biasanya suara di bagus. Bagaimana Pak Ustadz? Coba sebentar. Nah, kalau off cam lebih bagus nggak suaranya? Soalnya biasanya kalau bandwidth-nya terbatas, kadang suaranya gangguan. Kalau ini lebih terdengar nggak, Mas? Jelas, ya. Tapi izin, berarti saya nggak bisa pakai video, nggak apa-apa ya? Oke, silakan dilanjut Pak Ustadz. Jelas. Ya, sekarang suaranya udah terdengar jelas. Ya, yang penting suaranya kan ya. Kalau gambar kan udah bisa dilihat tadilah sepintas. Ini mohon izin karena koneksi di tempat saya agak kurang baik, jadi saya off cam supaya bandwidth-nya bisa terpakai untuk suara. Mungkin 5-10 menit tadi tidak terlalu jelas, saya akan ulang sedikit ya. Jadi ini memang mungkin afdolnya saya hadir ke Kalasan ini ya. Ini memang sudah pertanda nih, kayaknya saya harus ke sana nih. Betul sekali Pak Ustadz, sepertinya memang lebih cocok kalau bersama kita di sini. Ya. Saya ulang sedikit nggih. Jadi mungkin supaya tadi yang agak terganggu mengikutinya karena tadi suara yang terputus-putus. Tadi saya sedikit membahas tentang dimensi pada manusia yang merupakan makhluk yang holistik. Artinya ada dimensi di mana itu
mutlak di situ adalah hal-hal yang bersifat material disebut dengan dimensi jasadiah. Nah, tadi ceritanya jasadiah itu ada sel yang mampu melakukan proses kolaborasi, melakukan sinergisasi potensi, yang kemudian menghasilkan harmoni untuk menghadirkan produk yang namanya fungsi. Maka ketika beberapa unit di dalam tubuh kita yang tergolong kecil, dengan dibantu perencanaannya yang detail melalui DNA gitu ya, yang ada gennya, maka insya Allah dalam proses tadi akan terbentuk satu orkestrasi begitu ya, termasuk salah satunya ketika mengkonstruksi yang namanya jaringan otot yang membuat kita berlari, jaringan otot lurik yang tidak kita sadari, yang pada gilirannya menjadi bagian dari jantung. Jantung itu sebuah rumah dengan 4 kamar yang kemudian dialiri listrik dengan gardunya, bahkan punya rumah sikring juga, ada PCB-nya, ada token prabayarnya gitu ya, yang kalau tidak dibayar kemudian berbunyi menimbulkan alarm, ada. Itu kalau di jantung nanti menimbulkan kondisi gangguan irama namanya aritmia. Artinya arus listriknya, tegangannya sudah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga irama pemompaan jantungnya menjadi tidak beraturan. Nah, di situ kebesaran Allah. Nah, dimensi berikutnya tadi ada dimensi akliyah dan nanti tentu kita akan di penghujung sampai pada dimensi ruhiyah. Tapi kayaknya kalau sampai ruhiyah nih kita perlu sampai itikaf di Kalasan ini kayaknya. Karena ini ceritanya akan panjang. Nah, tapi kita mulai dulu sedikit saja. Ini adalah cara kita beribroh. Ini cara kita mengamalkan konsep belajar atau membaca tadi. Konsep yang diturunkan di ayat yang pertama pada seorang Rasul junjungan kita yang punya karakter umi, bahkan tidak mengenal aksara. Bayangkan, disuruh baca, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Nah, ternyata makna yang harus dibaca termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan tubuh kita dari segumpal daging. Lalu kemudian tadi ada ayat yang kemudian diturunkan oleh Allah memberikan gambaran bahwa ternyata yang harus dibaca tidak hanya sekedar tubuh kita yang diciptakan sempurna dan indah ini belaka, melainkan juga apa yang ada di sekitar kita menjadi media kita hidup sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi pribadi yang wasis, yang punya kemampuan nalar yang cerdas, analitik yang bagus, punya pribadi yang bijak atau disebut juga dengan waskito, punya kemampuan untuk melakukan prediksi, melakukan suatu proses pertimbangan sebelum mengambil sebuah keputusan, kemudian melakukan proses penalaran terhadap berbagai problem yang dihadapi di dalam keseharian sehingga kita dikenal sebagai makhluk yang disebut prokreasi, mampu menghasilkan solusi melalui kreativitas berdasarkan imajinasi yang berangkat dari memori, di mana memori adalah hasil dari experience pengalaman yang kemudian berkelindan dengan pembelajaran. Di situ kemudian ada pemilahan, pengendapan, dan kemudian proses pengambilan keputusan untuk memberikan respon cerdas. Nah, maka respon cerdas yang kemudian tadi di tingkat sel, bahkan tidak kita atur, sudah diberikan oleh Allah as a genuine, melekat, mungkin di dalam satu komponen yang disebut DNA, atau mungkin pada berbagai mekanisme fisika kimia lainnya. Saat ini kita sudah mulai masuk ke era fisika kuantum, di mana ada konsep superposisi, di mana ada konsep entanglement atau keterkaitan, di mana satu partikel yang meskipun terpisah oleh ruang bisa melakukan proses komunikasi tanpa bahasa sebagaimana yang kita kenal melalui aspek verbal. Jadi ada bahasa, alam pun berbahasa sedemikian rupa. Maka tadi Kucap Kacarito Bapak Dalang hari ini tentang jantung tadi, mari kita lanjutkan. Setelah memompa, apa yang dipompa? Kok bisa 60 kali per menit? Siapa yang mengatur irama tersebut? Nah, inilah konsep wafi anfusikum afala tubsirun. Bagi orang-orang yang kemudian ingin dimuliakan, kenali konsep diri kita. Karena dari jantung itu keluar yang namanya urat nadi,
kemudian ada ribuan kilo pembuluh darah sampai yang terkecil itu kemudian terdapat di sekujur tubuh kita sampai di ujung kuku. Maka kalau kita lihat kuku kita pada saat kita sesak napas, agak sulit menarik oksigen dari udara, kuku kita membiru, bibir kita membiru, itu artinya apa? Artinya ada pembuluh darah di sana yang kemudian lebih kaya karbon dioksida dibandingkan dengan oksigen. Dipompa seperti itu melewati urat nadi yang bahkan kita tidak bisa lihat prosesnya, tapi menghadirkan energi kehidupan di setiap saatnya. Maka Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa sesungguhnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Mengapa Allah sampai menyampaikan hal seperti itu? Karena sebetulnya kehidupan kita, bulir-bulir oksigen yang kemudian beredar di dalam tubuh kita merupakan satu kecerdasan yang merupakan bagian dari sunatullah. Kalau Allah menghentikan semua fenomena fisiologis tersebut, selesai kita. Oksigen konsentrasi di udaranya dikurangi, saat ini 21% di Kalasan, di Maguwo, di di daerah Sleman pada umumnya, atau kemudian di daerah Bantul, atau agak ke atas sedikit di Turi yang sudah dekat lereng Merapi, atau bahkan di tengah kota, di alun-alun utara ataupun selatan yang ada ringinnya, itu sama rata-rata plus minus ada keseimbangan dengan adanya angin di bawah mengenakan mekanisme yang disebut dengan buis balot. Perbedaan tekanan mengakibatkan perpindahan unsur ataupun materi gitu ya yang bersifat aerosolik seperti awan dan udara. Nah itu sama 21%. Allah kurangi sedikit lah, diberikan yang namanya reduksi begitu atau diskon, seperti kalau kita mau naik kereta api lansia di diskon 20% gitu ya, atau barangkali ada tax holiday gitu ya, restitusi pajak dan seterusnya. Dikurangi itu misalkan tidak 21%, dikurangi saja 3%, nggak banyak kan diskonnya gitu ya, atau seperti zakat 2,5%. Itu kita sudah mengalami yang namanya hipoksia atau kekurangan oksigen, nggak bisa mikir, sudah dilingkupi dengan kecemasan. Nah ini kalau yang kemarin mohon izin ada rekan-rekan kita pendaki senior yang wafat di Puncak Kartens Jaya Wijaya, itu kan terkena akut, diduga ya saat ini diduga terkena serangan suhu ekstrim, lalu kemudian mengalami akut mountain sickness, di mana itu tidak hanya sekedar suhu yang turun, lapis udara yang sangat tipis mengandung oksigen mengakibatkan sulit sekali sistem tubuh melakukan respirasi dan metabolisme. Maka tadi, Masya Allah, indahnya sistem tersebut. Darah itu dipompa, ketika dipompa, kemudian beredar ke seluruh tubuh, mampir di sebuah organ yang kalau dijembreng itu dibuka dari lipatannya, dari kemasannya, lalu kemudian dibentangkan begitu, kurang lebih seluas lapangan tenis yang ada di kantor kita. Nama organ itu apa? Paru-paru. Bagian terkecilnya adalah gelembung yang disebut alveolus, tempat terjadi pertukaran udara yang tinggi O2 dan CO2. Kenapa Allah menciptakan ribuan kilometer yang kemudian sel-sel tubuh kita dengan kafah, istiqomah? Artinya apa? Punya integritas tinggi pada tugas yang telah diberikan, punya loyalitas terhadap yang memberikan tugas, lalu konsisten di dalam melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban. Bayangin ini aspek leadership modern, kalau belajar dari dalam tubuh kita, itu insya Allah akan punya integriti yang luar biasa. Nilai-nilai ataupun value yang selama ini barangkali kita sudah paham secara teori, itu akan bisa diinternalisasi loh kalau kita melihat seperti ini. Lalu kemudian di situ pembuluh darah halus tadi membawa darah itu kemudian yang warnanya merah itu isinya adalah HB, bukan Hamengkubuwono ya, seperti Sultan kita, seperti Ngarsot Dalem. Tetapi ini adalah hemoglobin yang terdiri dari dua unsur. Hem itu dari besi yang kita dapatkan dari kangkung, yang kita dapatkan dari berbagai aneka makanan yang ada di sekitar kita, baik dari hewani ataupun nabati. Masuk semua sayuran hijau, pucai, salada, dan seterusnya masuk itu. Lalu kemudian digabungkan dengan globin, protein yang salah satu basic structure pembangunnya itu terdapat dari makanan seperti tempe, tahu,
mendoan, gudeg gitu. Gori yang muda itu proteinnya tinggi meskipun kemudian dimasak bertekanan selama 24 jam misalkan itu proteinnya tidak hilang. Seratnya juga masih ada. Jadi gudeg itu kearifan lokal yang tentu saja punya dampak sistemik pada dalam menentukan bagaimana seseorang tadi berpikir dan bahkan sampai beriman. Kalau berpikir doang nanti nggak sepenuh jalan ya. Berpikir itu pada akhirnya menemukan finding itu pada akhirnya membuat kita next level, knowing gitu. Knowing itu kalau di DKIW kan data, information, know, dan akhirnya wisdom sampai pada satu tahap kebijaksanaan, yaitu kewaskitaan, dalam bahasa kitanya ketakwaan. Ya, itu tadi inna akromakum indallahi atqakum. Nah, maka manusia yang diciptakan sempurna itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kemudian terdiri dari tadi. Nah, ketika kita berbicara tentang hem dan globin, kita sudah bicara semesta. Bahwa ketika Allah menciptakan kun fayakun, terciptanya semesta, lalu diciptakan di dalamnya kita manusia gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu, dan juga jin yang berasal dari dimensi kelima yang goib gitu ya. Kalau di film Interstellar itu di Tesseract namanya katanya ada materi yang kemudian tidak terlihat di dimensi kita tapi punya dimensi sendiri yang sebetulnya satu ruang dengan kita bareng-bareng, cuman kita tidak saling bersinggungan. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sana kita lihat bahwa ternyata Allah menciptakan orkestrasi yang luar biasa untuk memuliakan kehadiran manusia, diberikan segenap kebaikan yang melekat pada setiap elemen yang berinteraksi dengan manusia, termasuk tadi paru-paru, hemoglobin, berikatannya dengan O2 yang tadi kalau kurang 1-2% masih bisa ditoleransi, 3% kita mulai membiru, namanya sianosis, begitu ya. Nah, makanya pada saat COVID kemarin semua orang beli itu pulse oximeter. Kalau nanti sudah di bawah 95% berarti harus mendapatkan perawatan lebih intensif termasuk diberikan oksigen dari luar seperti itu. Nah, seperti itu. Karena apa? Berarti oksigen beredarnya sudah sangat rendah atau konsentrasinya yang disedot dari paru-paru itu sudah tidak memadai untuk beredar karena parunya dipenuhi oleh cairan ataupun radang. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berbicara di sini, kecerdasan di dimensi jasadiah sudah bertemu dengan kecerdasan yang merupakan kecerdasan alamiah. Kecerdasan alamiah ini adalah sunatullah yang luar biasa. Setiap zatnya sesuai dengan kadar menjalankan perintah Allah sedemikian indah. Ini partiturnya, komposisinya sedemikian kompleksnya. Maka oksigen untuk bisa bertemu dengan hemoglobin nggak datang begitu saja. Untuk menghadirkan oksigen itu dihadirkanlah terlebih dahulu hutan luas Borneo yang disebut dengan hutan hujan tropik dengan spesies utama vegetasinya adalah keluarga pohon-pohon dikotil berkayu keras ya. Salah satunya adalah keluarga dari genus Artocarpus. Artocarpus itu kalau di halaman rumah kita ada, yaitu nongko gitu ya, atau gori. Terus kemudian ada lagi cempedak, sukun dan lain-lain pohon-pohon yang tadi punya batang yang keras. Kalau di hutan ada rasa mala, ada mahoni, ada eboni, kayu hitam itu ya, banyak sekali. Ada juga jati kalau di pegunungan Kars yang tinggi dengan kapurnya. Perlu dijadikan terlebih dahulu oleh Allah itu yang namanya penghasil atau produsen dari oksigen. Jadi kita hadir bisa napas itu saja ya Allah, kalau nggak bersyukur kita tuh betul-betul orang yang tidak tidak pada tempatnya, yang harus malu, tidak layak. Kenapa? Kalau pandai bersyukur itu kan Allah akan berikan nikmat berlipat-lipat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Sementara kalau kita bergeluh kesah gitu, tidak menganggap hal yang remeh tadi karunia, kayak hanya satu rutinitas belaka, hidup kita hanya dipenuhi dengan derita. Kenapa? Kita berfokus pada hal-hal yang tidak menyenangkan pada diri kita. Otak kita itu akan mengamplifikasi, memperkuat persepsi bahwa kita itu orang susah, orang yang tidak sehat, orang yang tidak bisa produktif, orang yang tidak bisa hangout, tidak bisa gaul, tidak bisa
komunikasi, tidak bisa harmonis dengan sekitar, dengan lingkungan. Itu mindset karena kita sudah berdoa, minta kondisi itu terjadi pada diri kita, kan kurang lebih demikian. Nah, kalau kita lihat tadi, mungkin nggak ada oksigen, tidak mungkin. Harus ada tumbuhan hijau dulu. Di laut ada zooxanthella, ada alga, ada keluarga Artocarpus, ada yang namanya pohon mangga, pohon jambu, ada Oryza sativa yang jadi padi, kemudian buahnya saja, bijinya saja bisa menjadi sumber energi dan kalori. Ada zeamais yang kemudian jadi jagung, di Madura jadi nasi jagung, di Jogja jadi bagian dari sayur asem yang dimakan pakai sambal terasi. Bisa enak nggak sambal terasi kalau cuman ada cabenya saja yang tinggi dengan kapsaisin? Enggak, harus ada yang namanya kemudian rebon yang kemudian dari keluarga krustasea. Keluarga krustasea itu menyumbang asam amino tertentu, termasuk salah satunya nanti asam amino yang disebut dengan serotonin. Serotonin begitu masuk ke apa namanya? Triptofan. Triptofan itu adalah cikal bakal atau prekursor pembangun serotonin. Serotonin itu adalah hormon penghasil ketenangan yang diproduksi bukan di otak, melainkan di usus, dibantu oleh mikroba. Maka kalau kita nggak pernah makan tempe bacem, kita nggak pernah makan yang namanya tadi sayur asem, kita nggak pernah, kita selalu steril, bahkan mau makan saja cuci tangannya pakai spiritus, bukan lagi pakai alkohol gitu ya, 3 kali dan seterusnya, lalu makan selalu pakai sendok begitu, maka makan pakai tangan itu bagus loh. Sunnah Rasul itu makan pakai 3 jari kok gitu. Yang pertama itu adalah dosis, ketika disuap itu sesuai takaran, sesuai dengan kerja yang disebut konstanta Michaelis enzim di tubuh. Kalau masuk nasi satu kepalan tangan yang besar itu dengan 3 jari itu beda prosesinya. Yang satu nanti akan jadi kalori, karbohidrat, yang satunya nanti masuk pathway untuk lebih dominan menjadi lemak. Tuh, makanya makan itu bukan sekedar banyak dan cepat, tetapi teratur, tertata, dan dikelola. Bahkan gigi kita pun jumlahnya sudah diatur sedemikian rupa, dari depan untuk mencabik, yang pinggir kiri untuk mulai menghaluskan, yang paling belakang itu ulekan yang disebut molar, sehingga nanti menjadi bagian dari makanan yang halus, kerja lambung tidak berat, diurai lagi dengan proses denaturasi, diberikan asam yang lebih asam daripada baterai aki, ya, itu kan kalau baterai aki H2SO4, kalau di dalam perut HCl begitu. Nah, bayangkan berpuasa tuh melatih itu, Pak Tauhid. Ini waktunya nggak cukup ya kalau kita elaborasi. Saya mau cerita alam dulu tadi. Klorofil itu datang tadi memberikan oksigen bagi kita. Emang ada hubungannya Pak Tauhid hijau daun klorofil dengan yang tadi namanya Hb? Loh, kalau kita non sewu tidak meyakini ada yang menciptakan dan merencanakan ini semua, bahwa ini semua adalah by accident, bukan not by design, ya kita nggak melihat korelasinya. Mana mungkin kok insiden kemudian jadi klorofil dengan kompleks sistemnya. Bayangin, fotosintesa itu tidak sederhana, sahabat-sahabat. Klorofil itu tadi terdiri dari yang namanya ion unsur logam dari besi, kemudian mineral magnesium, lalu kemudian di dalamnya terjadi proses reaksi kimia bertingkat. Yang pertama disebut reaksi terang, memerlukan cahaya matahari yang merubah NADPH dan ADP menjadi ATP, lalu kemudian nanti mengubah yang namanya CO2 menjadi O2, lalu ada reaksi gelap di mana CO2 dan air yang masuk nanti dirubah, atau reaksi gelap itu namanya Calvin, dirubah CO2 dan O2 itu dirubah menjadi glukosa, menjadi fruktosa, menjadi buah. Enggak mudah. Apakah klorofil dan Hb ada hubungannya? Kalau kita melihat dengan perspektif bahwa ada yang merencanakan dan menciptakan, ya, nilai asosiasi dan korelasinya tinggi sekali. Harus ada di antara mereka berdua, karena bukan sekedar faktor substitusi, tapi mereka juga saling mengkomplementasi. Kehadirannya tidak bisa dipisahkan. Tidak ada klorofil, tidak ada Hb. Lalu kemudian klorofil apakah bisa bekerja sendiri menghasilkan O2 yang kemudian dipakai napas manusia, yang setidaknya dalam 1 menit 20 kali awake dhewe ki ambegan ini, lebih dari 20 kali gitu ya. Tetapi sedikit sekali bagi kita, sulit sekali bagi kita untuk mensyukuri. Apakah berhenti di situ? Tidak. Proses berdaya gunanya klorofil dalam fotosintesa hanya bisa terjadi apabila secara astronomi yang namanya geoposisi bumi itu berada di zona yang disebut zona Goldilocks.
Loh, napa niku Pak Tauhid zona Goldilocks? Zona Goldilocks itu adalah satu kesepakatan para ahli astronomi, terutama astrobiologi, bahwa ada syarat ketika sebuah planet bisa ditempati oleh makhluk hidup, itu dia punya jarak khusus dengan bintangnya. Nah, bintang kita apa? Bintang merah yang bernama matahari. Di dalam matahari itu terjadi reaksi nuklir yang namanya reaksi termonuklir, lebih tepatnya fusi pernikahan yang agung, Mitsakon Goliso. Antara apa? Antara dua atom hidrogen dalam rangka menghadirkan atom baru yang disebut dengan helium, tetapi dalam prosesnya menghasilkan anak atau keturunan dari tahapan pernikahan tersebut. Keturunannya apa? Dilepaskan ke segenap seluruh penjuru alam semesta sebagai bagian dari berkah, karena kemudian kita manusia mengenalnya sebagai cahaya. Cahaya itu adalah nur ala nur, kan disebutnya begitu ya. Makanya kita juga berdoa, Robbana atmim lana nurana wafir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nur ini yang datang itu cahaya adalah paket cinta yang dalam fisika disebut kuanta. Dia mengarungi segenap media yang disebut dengan semesta, sehingga jarak 150 juta kilometer dengan kecepatannya yang mencapai 299.993 kilometer per detik atau 300.000 kilometer per detik lah, kita simplifikasi, menempuh jarak 150 juta kilometer tersebut dalam 8 menit, sehingga cahaya hangat yang kita rasa hari ini di Jogja, yang barangkali tadi pagi berangkat dari rumah pada saat matahari sudah mulai menyembul mesra gitu ya, kalau kita lihat sunrise di Pelausan itu dengan background siluet dari candi dari era abad ke-8 Kejayaan Medang gitu yang dibangun oleh Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Sekarang kan matahari yang pagi itu datang memberikan siluet jingga senja, itu seolah memberikan kita sebuah cerita tentang kala titik kolomongso, satu masa yang telah berlalu, yang barangkali saat ini kita sebutnya timeline gitu. 8 menit itu perjalanannya, maka panas yang kita rasa menyengat di kulit, terang yang kemudian membuat kita berpikir untuk menggunakan sunscreen dan sun protection gitu ya, yang ada nilai SPF-nya itu, dan itu sebetulnya tidak terlalu baik karena semakin lama melanosit kita tidak kena matahari, itu akan mempengaruhi kinerjanya terhadap sistem pertahanan tubuh dan sistem imun kita akan melemah, sehingga orang yang pakai skincare terus-terusan itu akan bermasalah di beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan ini hasil penelitian cross sectional dan time series gitu yang bersifat kohort prospektif menunjukkan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Ahwat, kita natural-natural sajalah gitu ya. Barangkali kalau pakai maskernya menggunakan bengkoang atau lulur gitu yang ada berasnya, tapi jangan dicampur cabai puyang ya, nanti mukanya melepuh dan merah-merah. Itu bagus juga ya, barangkali rejuvenating karena terjadi peeling, pergantian lapisan kulit yang disebut dengan lapisan tanduk atau korneum. Nah, saya lanjutkan lagi. Maka tanpa adanya matahari yang memberikan paket cinta yang disebut dengan kuanta, yang merupakan sonata indah yang diperuntukkan bagi segenap umat, tidak hanya manusia, ini kerinduan dari tanaman dengan klorofilanya di pagi hari tersalurkan lewat rintih kangen yang kemudian terungkap lewat terbukanya mulut-mulut kecil di permukaan daun. Jadi daun itu kalau dilihat di bawah mikroskop ada mulut-mulutnya kecil sekali, namanya stomata. Stomata yang terbuka bukan mengeluarkan suara ataupun nada, tetapi ungkapan-ungkapan dengan frekuensi cinta di mana siap untuk menerima rantai elektron yang datang bersama cahaya. Diterima cahaya oleh stomata ini, kemudian stomata juga di saat yang sama karena dia membuka, dia menghirup, menyedot sebanyak-banyaknya karbon dioksida. Siapa sih karbon dioksida ini? Karbon dioksida ini adalah hasil pernafasan kita yang tidak bisa mengolah limbah menjadi amanah karena kita punya keterbatasan. Dan ini sebetulnya menjadi berkah. Kenapa? Karena memberikan ruang bagi elemen lain dalam kehidupan untuk berprestasi. Ini juga penting, kita kadang dalam hidup tidak pernah mau memberikan ruang agar orang lain dapat
menunjukkan prestasi karena punya kompetensi. Enggak, tak pek dhewe, aku yo iso, nggarap ngono aku yo iso, Excel aku yo iso, AI aku wis tau nganggo sing jenenge ChatGPT, sing jenenge DeepSeek, sing jenenge Gemini, aku wis menguasai. Perplexity ki wah anu apa dolananku ket mbiyen kae. Wah, orang lain kan tidak punya ruang lagi sekedar untuk berekspresi. Pak, Bu, saya narasinya sedikit tak. Saya kebetulan seneng Pak ngurusin yang kayak bangsa-bangsanya redaksional gitu. Wah, ora usah apian GPT kok saya itu GPT berbayar uang itu sudah melebihi seorang pujangga dan sastrawan, bahkan melebihi engineer, matematikawan dan fisikawan. Kasih saja problem R1 kalau DeepSeek thinking dia sudah akan melakukan satu pendekatan algoritmik yang bersifat skolastik sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain akademik. Beres gitu. Nah, nextnya adalah mohon izin nanti kalau sudah waktunya saya diingatkan, guys, saya tuh kalau sudah ngomong itu kayak burung beo makan cabai jadi lupa berhenti. Jadi mungkin 10 menit lagi boleh ya, izin ya. Nanti sebenarnya ini sudah harus tanya jawab nih, tapi saya ingin konklusi sampai satu titik di mana kita punya konklusi ngoten. Siap. Nah, Silakan Pak Ustadz, masih 10 menit aduh, lagi. nggak bosan ya dengernya ya. Takutnya sebenarnya udah nggak ada yang denger nih nanti. Enggak Pak Ustadz, banyak Nggih, kosakata baik. baru yang Iya, kita yang terima. membuat kita mumet ini. Jadi begitu. Jadi tidak mungkin adanya darah merah tanpa hijau daun. Wes ini quote hari ini nanti mohon viralkan di TikTok. Jadi tidak mungkin adanya darah merah tanpa kehadiran hijau daun. Dan tidak mungkin kehadiran hijau daun tanpa paket cinta yang disebut dengan kuanta. Jadi matahari, daun dan manusia itu bukti dari sebuah penciptaan. Tidak mungkin segmental parsial, tidak bisa. Jadi matahari itu menghadirkan paket kuanta yang isinya tadi rantai elektron untuk menggerakkan yang namanya daun menghasilkan fotosintesa. Karena ini syarat utama manusia ada di bumi. Harus ada O2 dan tadi ada di zona yang disebut zona Goldilocks itu. Maka ketika manzilahnya tidak dijaga Allah, bumi menjadi lebih dekat ke matahari atau bahkan menjauh. Yang terjadi adalah kiamat. Kehancuran tatanan. Iza samaun fatorot wa iza kawakibun tasat wa iza kuburi busirat wa iza biharu fujirat tutut. Wa iza biharu fujirat wa iza kuburi busirat alimat nafsu makodamat wal akhirat. Tuh bayangkan. Jadi akan ada suatu masa di mana bintang-bintang itu sudah tidak dipertahankan pada manzilahnya sehingga berjatuhan. Iza samaun fatorat wa iza kawakibun tasat wa iza biharu fujirat. Laut, biharu itu bahari. Bahari yang semula gravitasi ke bawah airnya tsunami, lebih dari tsunami yang terjadi misalkan di pesisir barat Sumatera di Aceh. Iza biharu fujirat wa iza kawakibun tasarat alimat nafsu makodamat wal ahad. Pada saat itu tidak ada hal lain yang bisa diperbuat oleh kita manusia melainkan tadi hanya berbekal amal solehnya selama kita hidup, itulah yang kemudian akan menjadi penyelamat. Nggak ada kekuatan yang bisa menahan ketika Allah sudah melipat lagi tadi dimensi yang 3 tadi menjadi gepeng menjadi 1 sehingga bintang sudah tidak punya lagi manzilah. Ini menunjukkan apa tadi? Asamsi wal qamari bihusban, sudah ditetapkan jalannya sama Allah sedemikian rupa sebagai bagian dari tanda kasih sayang. Karena depannya apa? Ar-Rahman, alamal Quran, holakol insan, alamahul bayan. Maka di surat yang sama di Ar-Rahman disebutkan fabi ayi ala irobi kuma tukaziban, diulang lagi, berulang-ulang. Nikmat Allah mana lagi sebetulnya yang kita itu dengan kesadaran ingin mendustakan. Kalau kita sadar sebetulnya nggak boleh dusta. Kalau nggak dusta berarti tidak ingkar, berarti harusnya sadar. Matahari yang kita lihat setiap hari ternyata itu ayat Allah yang belum kita elaborasi. Yang namanya daun kita hanya melihat sebagai hijauan, sumber vitamin dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah melihat kehadiran yang namanya keajaiban penciptaan Allah di sana. Darah merah pun demikian. Nah ini yang tadi saya bilang, satu bagian dari kecerdasan paling fundamental baru di dimensi jasadiah yang berkelindan dengan dimensi alamnya. Di alam itu Allah memberi luar biasa. Pernah dengar nggak Bapak Ibu yang namanya semut zombie? Itu jamur yang namanya cordyceps.
Orang bilang otaknya di mana? Itu jamur kecil sekali. Sporanya itu barangkali tidak terlihat oleh kasat mata, tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi dia untuk mempertahankan hidupnya bisa menginfeksi yang namanya semut. Semut ini kemasukan otaknya oleh jamur, maka dia menjadi zombie dan tidak bisa mengendalikan perilakunya. Lalu semut ini akan naik ke pohon yang tinggi, mencari daun, gitu, menggerogoti daun itu untuk makan si jamur yang menjadi parasit di dalam tubuhnya. Lalu dia mati mengering di sana dan spora-spora jamur keluar dari kepalanya, lalu jatuh ke bumi menjadi jamur-jamur baru yang kemudian akan mencari semut-semut baru. Loh, bagaimana si jamur itu bisa survive padahal badannya kecil dan tidak terlihat oleh mata? Toksoplasma yang ditakuti oleh para ibu-ibu karena nanti katanya sulit hamil, akan terjadi kemandulan dan seterusnya. Toksoplasma itu bagaimana ceritanya bisa sampai ke manusia? Dia kan adanya di aves, di burung, adanya di rodensia dan seterusnya. Nah, dari burung pindah ke orang itu kan perjalanan juga panjang. Nah, dia itu biasanya menginfeksi tikus. Tikus itu roden. Tikus yang sudah kena toksoplasma itu malah disetir supaya memunculkan diri eksis di hadapan kucing. Jadi tikus itu seolah-olah harakiri minta dimakan oleh kucing karena yang nyetel dia toksoplasma. Setelah dimakan kucing, toksoplasmanya pindah ke kucing. Kenapa perlu pindah ke kucing? Juga sudah dipilih karena spesies Felis ini adalah spesies yang paling banyak didomestikasi oleh manusia, paling dekat sama orang. Maka dia akan masuk ke rumah, maka akan mudahlah masuk yang namanya toksoplasma ke tubuh manusia. Toksoplasma yang kecil saja. Virus COVID kemarin tuh, virus RNA, gimana kok bisa menimbulkan wabah luar biasa? Apakah DNA-nya rumit? Tidak. Ibarat seorang pemuda habis mengikuti pelatihan kewirausahaan entrepreneurship, dia hanya membawa map isinya proposal gagasan, masuk ke sel tubuh kita, memanfaatkan segenap sumber daya dan potensi yang ada, melakukan yang namanya reverse engineering, menggunakan enzim reverse transkriptase, kemudian menggandakan menyelipkan dirinya di DNA manusia dan menggandakan tadi RNA-nya menjadi banyak sehingga dia menjadi virus-virus baru yang disebut dengan virion, jumlahnya jutaan, kalau satu tubuh miliaran. Ini Allah sudah atur semua, makhluk yang paling kecil aja ada mekanismenya. Bakteri saja tidak akan pernah berdesak-desakan. Begitu banyak makanan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan, tercipta yang namanya quorum sensing. Mereka sepakat untuk menghentikan pembelahan agar kemudian mereka bisa bertahan. Ini luar biasa. Maka ketika kita melihat matahari gitu ya, ketika kita melihat bintang, ketika kita melihat diri kita sendiri tadi wafi anfusikum afala tubsirun gitu ya, bahkan ada kan mulai dari proses awal pembentukannya gitu ya, walakot walaknal min nutfatan di korori makin itu ya, min sulatin mintin, dari sulbi itu, cairan sulbi yang sebetulnya berasal dari saripati tanah, kemudian sampai jadi orang yang pandai berkata-kata dan berbicara, itu kan prosesnya luar biasa. Nah, itu baru di dimensi jasadiah. Kita belum berbicara sebenarnya ke dimensi akliyah dan juga ke dimensi ruhiyah atau spiritual aspeknya yang tentu menjadi tujuan kita di dalam diskusi kita. Ramadannya juga sebetulnya belum tersentuh, tetapi intinya kalau boleh saya garis bawahi di penghujung, Ramadan itu membuat hawa nafsu kita terkendali sehingga kita bisa membedakan yang namanya keinginan dan kebutuhan. Letaknya di otak kita, tempatnya lebih tepat ventral tegmental area dan nukleus accumbens, di mana ada kesenangan terhadap sesuatu hal, itu diajari kembali, di recharge lagi begitu ya, bahwa tidak semua yang namanya nafsu itu harus diperturutkan. Kita itu makan 2 kali sahur dan buka, kebutuhan secara fisiologis terpenuhi. Lalu kalau kemudian jam 9 sudah pengen bakso, jam 10 pengen pisang goreng, jam 12 pengen es dawet dan seterusnya, itu sebetulnya keinginan gitu ya. Jadi jasadiah kita harus dilatih kembali begitu. Nah, maka nafsu itu juga ada dalam konteks ini, nafsu itu ada outcome yang kita harapkan. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli wa ibadi fatkuli fijanati fatkuli ibadi. Nah, di situ. Jadi kalau kita lihat di sana, nafsu yang seperti apa? Yang mutmainah yang kita harapkan gitu ya, yang kita sampai pada satu aspek di mana saum ini kita sampai ke sana. Ini mohon izin karena saya agak cepet-cepet ini karena memang waktunya ya, supaya kita sesuai dengan
kan masih ada tugas apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi mungkin ada sekitar 4 menit bersisa. Mohon izin saya kembalikan dulu kepada Mas Pras sebagai selaku moderator kita hari ini sebelum ditutup. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk materi yang sudah disampaikan. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami persilakan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan Konco BDK semuanya untuk dapat berinteraksi bersama kami dan Pak Ustadz dalam sesi tanya jawab. Begitu Pak Ustadz ya? Kami persilahkan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang ingin ditanyakan tadi terkait materi yang disampaikan. Mungkin nggak nyambung juga nggak apa-apa ya. Mungkin tadi kan materinya masih terkejut gitu. Wah, materinya kok ajaib gitu. Iya Pak Ustadz, banyak. Jadi kita belajar kedokteran Pak Ustadz ya tadi banyak. Ya, kedokteran sama ini ya pertanian. Astronomi. Astronomi juga ya. Kami persilakan pada Bapak Ibu rekan-rekan untuk menyampaikan. Ada pertanyaan di raise hand ya? Oh iya, silakan boleh bertanya langsung dengan raise hand atau nanti dapat diketik di kolom komentar. Yang pertama dari Pak Jun. Wah, sepertinya banyak ini pertanyaannya ini. Baik, terima kasih. Silakan Pak Jun. Terima kasih moderator. Mohon izin Pak Ustadz Dr. Tauhid Nur Azhar, saya mau bertanya ini. Saya pernah mendengar suatu ceramah yang menghubungkan antara fungsi organ tubuh kita itu dengan perasaan dan dengan kondisi kejiwaan kita. Sebagai contoh, saya pernah mendengar bahwa kanker itu muncul karena adanya rasa tidak enak, dendam dengan orang lain kan seperti itu. Kemudian keropos tulang cekot-cekot itu biasanya muncul karena orangnya itu pendendam, banyak musuhnya, ya. Sehingga sel-selnya langsung keropos. Begitu juga yang suka kalau dia kemudian memaafkan, maka dia happy dan kemudian sel-selnya mengeras kembali. Ada lagi juga banyak orang mati mendadak karena orang itu stres yang berkepanjangan, kemudian kecemasan yang panjang, membuat depresi, sehingga hormon-hormon negatif atau istilahnya ketidakseimbangan hormon itu muncul, sehingga hormon seperti kortison yang neuronefrin itu sehingga berfungsi negatif di dalam tubuh, sehingga orang itu kesimpulannya adalah maka hiduplah dengan happy, dengan bahagia, dengan tenang. Niscaya tubuhmu akan bereaksi dengan seimbang sehingga kesehatanmu terjaga. Nah, satu sisi lagi ini pertama. Yang kedua, yang kedua itu pantangan makan itu sebenarnya tidak ada gitu loh. Sebenarnya kalau Anda mau makan sate sudah wah nanti kolesterol saya naik. Ya, kecemasan itu muncul sehingga makan satenya nggak jadi. Atau makan sate tapi kemudian justru muncul. Yang terjadi yang harusnya adalah happy lah makan sate, happy lah makan jeroan, tetapi yang seimbang atau artinya yang jangan banyak-banyak. Mohon pendapatnya Pak Dr. Taufik. Terima kasih. Baik Pak, saya izin off cam ya supaya suaranya terdengar. Alhamdulillah Pak Jun, ini masukan yang sangat bagus ya bagi kita. Ini surprise loh bahwa Pak Jun memberikan pencerahan ini bagi kita pada hari ini. Saya sependapat tuh Pak dengan Bapak. Jadi tadi arahnya juga sebetulnya saya ingin mengelaborasi sampai ke sana ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi benar Pak, apa rekan-rekan tadi yang disampaikan Pak Jun ini kalau di dalam terminologi yang saat ini dikenal ini namanya PNI, singkatannya PNI. Psikoneuroimunologi, hubungan antara pikiran, saraf, dan juga hormon serta sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Jadi kalau dilihat dari namanya kan sudah cukup jelas ya bahwa ternyata yang namanya kegagalan sistem imun, yang namanya hormon tidak teratur, itu kan keluarannya adalah kondisi sakit gitu ya. Infeksi itu terjadi apabila sistem silaturahmi antara penyebab penyakit, yaitu yang kalau dalam bahasa kedokterannya namanya patogen. Tapi kalau dilihat dari individunya, agentnya, itu ada yang namanya virus, ada yang namanya jamur, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya parasit.
Sebenarnya mereka juga itu diciptakan berdampingan dengan kita. Nah, sistem silaturahimnya namanya sistem imunitas. Jadi imunitas itu konotasinya selama ini adalah pasukan yang menghancurkan, melakukan satu proses pencegahan dengan penyerangan, destruktif lah Pak. Sebetulnya tidak. Lebih tepat harusnya adalah silaturahmi. Karena yang namanya penyebab penyakit juga sebenarnya tidak mau masuk ke dalam tubuh kita karena bukan habitatnya, bukan ekosistem dia. Makanya diperkenalkan oleh, ini di tubuh kita itu yang namanya memori tidak hanya di otak, tetapi juga di hampir semua sel tubuh kita tuh memiliki kenangan, memiliki memori. Nah, salah satu yang punya memori cukup kuat itu adalah sel imun yang ada di sel B dan di sel T. Sel limfosit B itu punya memori sehingga ketika ada yang masuk dari makanan, masuk dari pernafasan, itu bakteri ataupun virus, dia akan membuat basis datanya. Mereka akan berkenalan, lalu kemudian dia akan tahu cara kemudian mengelola komunikasi dengan virus tersebut. Apakah virus itu dihancurkan? Ya, kelihatannya seperti itu di lisis. Padahal tidak. Virus itu sudah menyadari bahwa dia berada di habitat yang keliru. Maka dia dengan ikhlas menyerahkan diri pada sel yang sudah diajari oleh limfosit B. Jadi ada pesantrennya juga Pak di tubuh kita. Namanya timus di balik tulang dada yang bagian tengah ini. Maka Rasul itu pernah menepuk dada ketika ditanya yang hak itu sebetulnya di mana. Nah, karena di balik itu ada pesantrennya Pak. Pesantren itu kerjanya tugasnya apa? Nah itu sel-sel yang sudah bertemu dengan virus dengan segala macam itu akan mengajari sel-sel pertahanan tubuh muda yang namanya limfosit gitu ya. Ada T, ada CD4, CD8 itu sel penolong dan sel yang disebut sitotoksik gitu yang bisa merubah sel yang lain. Itu ada di situ belajar. Jadi begitu virus masuk itu akan didekati lalu disampaikanlah sebuah komunikasi kira-kira narasinya begini. Mas, Anda itu salah tempat gitu. Panggonanmu ki keliru Mas. Kalau di sini tuh Anda akan menimbulkan suatu proses instabilitas, menimbulkan chaos, konflik. Gimana Mas? Saya minta kebijaksanaan saja. Oh nggih, mohon bantuan. Saya diproses saja supaya bisa tetap berdaya guna, bermanfaat mungkin dalam bentuk yang berbeda. Dilisis, proteinnya digunakan untuk hal-hal yang lain. Artinya dia seperti tampaknya mengorbankan diri karena tahu bahwa dia berada di tempat yang keliru. Sehingga nanti elemen-elemen yang ada di dalam dirinya itu kemudian didonasikan, disodakokan. Ini tak wakafkanlah diriku, monggo silahkan dipergunakan, asam aminonya bisa dipakai dan seterusnya. Nah itu kalau sistem PNI-nya benar. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Pak Jun, ternyata persepsi kita dalam menghadapi sebuah kondisi kan tentu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah memori, yang kedua adalah preferensi. Memori itu ada dua, yang baik, menyenangkan, itu kemudian dikelola oleh satu organ yang disebut dengan hipokampus. Sementara yang bersifat traumatik, menyakitkan, tidak membahagiakan, menimbulkan kenangan yang buruk, bahkan traumatis, itu dikelola oleh amigdala. Mereka senantiasa berjalan berdampingan. Maka memori terkuat itu sebetulnya di manusia dua, hal yang menyebabkan luka, dan hal yang menimbulkan bahagia. Nah itu memori yang terkuat bagi kita. Kita pertama kali jatuh cinta, seorang ibu yang pertama kali mendengar suara tangis anaknya yang dilahirkannya dengan mempertaruhkan nyawa. Wah itu nggak akan lupa momentum itu gitu ya. Atau ketika kita mengalami satu kondisi dijolimi sedemikian rupa sehingga kita merasa kok orang tuh ada yang jahat banget sama saya, nggak akan lupa pada wajahnya, pada ucapannya, pada perbuatan yang telah dilakukannya karena mungkin keluarga kita jadi menderita dan seterusnya. Nah, itu sangat teringat. Maka ketika kita punya kenangan yang baik gitu ya, dan kemudian kita kemudian mengembangkan kemampuan untuk melakukan suatu proses analisis yang ada di higher order thinking, kita tuh punya 3 fungsi sebetulnya di otak. Yang pertama default mode network, di mana kita mendengar suara hati. Sebetulnya kita tuh punya yang namanya basis data di dalam diri. Manusia tuh kan kalau kecenderungannya hanif, senantiasa berkecenderungan baik. Menilai orang tuh mesti baik, menilai rencana Allah lewat musibah pun pasti kita berhusnuzon, tidak langsung suudzon. Pasti musibah ini adalah pembelajaran, pasti ini adalah cara Allah menguatkan dan seterusnya.
Nah itu default mode network. Tapi kemudian kita juga berdampingan dengan dunia yang penuh draw, penuh distorsi, ada kebisingan. Namanya salience network. Ini yang menerima nih. Kalau anak sekarang nih teman-teman kita di BDK mungkin ada ya yang generasi milenial, Gen Z, ada istilah namanya FOMO, fear of missing out. Kalau orang nggak pakai outfit itu, baju itu, kita merasa bukan bagian dari komunitas, kita menderita, stres, depresi. Ada yang namanya FOPO. Nah, ini FOPO generasi kita juga, X juga mungkin kena. Apa itu? Fear of others people opinion. Takut sama pendapat orang lain, opini orang lain. Sehingga kita tuh serba salah. Selalu berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tolok ukur orang lain. Oh, stres pasti. Karena nggak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas serta passion kita. Kenapa? Saya nggak suka pakai kendaraan ke kantor. Saya terbiasa jalan kaki atau naik sepeda. Tapi wah, nah kok malah orang melihatnya tuh sok sok sehat, ini apa sok sederhana gitu ya. Kayak kita menghindari itu akhirnya kita oh yaudahlah saya pakai kendaraan bermotor. Nah ini kan kita nggak nyaman ketika melakukan itu. Nah ini FOPO ya. Nah itu semua adalah sumber-sumber stres. Nah pertanyaan Pak Jun, apa benar sel-sel tubuh kita itu terganggu memang karena ada kontribusi dari kondisi tertekan, stres, ataupun tadi gangguan pada poros yang disebut psikoneuroimunologi. Iya, Pak. Kontribusinya tentu ada proporsinya ya, Pak. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada faktor eksternal, lingkungan sudah berubah, ada yang namanya kerusakan lingkungan yang ditandai dengan perubahan iklim, misalkan. Dulu bakteri yang semula ada di hutan itu, virus yang ada mikroba yang ada di hutan, sekarang kenapa ada di pemukiman? Ya karena hutannya sudah alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau sudah ada akses jalan dan seterusnya sehingga ada hewan yang menjadi apa namanya hostnya gitu dikonsumsi oleh orang segala macam berinteraksi dengan hewan-hewan yang menjadi produk komoditas pangan. Burung ketemu dengan ayam. Burung itu tadinya di hutan, tapi karena hutannya nggak ada, dia melipir ke perkampungan, menulari virus ke ayam. Ayam dikonsumsi manusia, dan seterusnya. Nah ini, proporsinya tentu ada ya. Mana yang disebabkan oleh faktor eksternal, tadi karena perubahan lingkungan, karena perubahan gaya hidup. Nah ini juga. Nah perubahan gaya hidup itu jembatan Pak, antara eksternal dan internal. Kenapa? Karena internal kita tuh kan sifatnya perilaku yang melekat pada diri kita, dipengaruhi oleh gaya hidup yang tentu saja sedikit banyak influences, dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ada di luar. Gitu. Tadi kita hidup kebetulan mendapat tugas nih di ibu kota, beda kan dengan pada saat kita tugas di Jogja. Kita nggak stres. Kenapa? Karena mungkin dari rumah ke tempat kita berkarya dalam 30 menit itu sudah bisa dipastikan sampai alon-alon waton kelakon gitu. Tapi kalau kita di ibu kota kan kebetulan kita pemukimannya di daerah penyangga di Bekasi misalnya, apalagi sekarang banjir gitu ya. Waduh, kita baru mau berangkat saja sudah kalkulasinya sudah membuat kita stres gitu. Nah ini tingkat stres yang tinggi karena berbagai faktor, betul tadi Bapak sudah menyebutkan, akan meningkatkan kadar hormon kortisol, pasti. Nah kortisol itu punya efek sebenarnya sangat bagus. Pada saat orang radang, dia membantu supaya radangnya tidak berlanjut. Kalau kita jatuh lukanya mbok jangan lama-lama. Atau sudah ada faktor penyembuhan, sudah ada pembentukan jaringan ikat dan seterusnya. Kortisol ini menekan supaya darah putih tidak terus-menerus ngamuk, tidak aktif di sana, kemudian gerasa gerusu, gerada geruduk ke sana. Nah itu, tetapi apabila dalam kondisi stres psikologis yang terjadi adalah kortisol ini justru menekan kerja sel-sel darah putih sehingga mereka ngelokro, mereka tidak punya cukup energi untuk menghadapi tadi berbagai tamu yang datang dengan berbagai keperluan sehingga mereka tidak bisa melakukan yang namanya manajemen hospitality secara benar. Nah manajemen hospitality yang benar itu kan bukan sekedar menghancurkan Pak, menempatkan tamu hotel di kamar yang tepat sesuai dengan bookingnya. Itu juga benar. Makanya virus masuk itu juga gitu Pak, ditempatkan. Nah sama, ketika zat asing, virus ataupun zat kimia serta paparan fisika seperti aspek radiasi tidak bisa dikendalikan karena kitanya stres, otomatis akan memberikan dampak langsung pada sel berupa perubahan genetika yang disebut dengan mutasi, salah satu dampaknya. Akibatnya apa? Terjadilah satu proses pembelahan yang tidak terkendali yang dikenal dengan neoplasma atau bahasa umumnya adalah kanker. Nah itu bisa salah satu aspek. Aspek yang lain tadi kita lebih mudah sakit karena barir kita
lapis tembok per lapis kita dalam perlindungan untuk bakteri dan seterusnya juga berkurang dan seterusnya. Nah itu yang kedua tadi premis Bapak tentang kalau gitu makan juga jangan terlalu khawatir Pak. Sebetulnya tidak hanya makan, seluruh aspek dalam kehidupan itu nggak perlu, jangan terlalu dikhawatirkan secara berlebihan. Ingatlah peristiwa di mana Abu Bakar seorang sahabat yang begitu dekat bahkan menjadi mertua dari Rasulullah karena beliau adalah ayahanda dari Siti Aisyah. Sedemikian kafahnya bahkan pada saat hijrah Rasul fase terakhir dari Mekah menuju Yastrib saat itu belum menjadi Madinah, di mana Sayyidina Ali mengorbankan diri karena postur sosoknya itu persis banget dengan Rasul, dia menggantikan di tempat tidur gitu. Ketika pasukan khusus kaum Quraisy mendapati sudah kena prank gitu, waduh kena prank kita bahwa ini ternyata bukan Rasul, mengejar langsung. Nah itu kan di atas Jabal Sur berdua Rasul itu bersembunyi di gua terpepet di kepung. Oh itu kalau dibilang kita tidak cemas aneh. Maka seorang Abu Bakar pun khawatir bahwa inilah akhir dari perjalanan kita sehingga agak terlihat mukanya pucat, badannya bergetar dan seterusnya. Meskipun Allah sudah menolong dengan memberikan kamuflase secara alamiah. Tetapi sebagai manusia ya akhirnya kelihatan oleh Rasul ada kecemasan itu kan, lalu disampaikanlah sebuah kalimat yang indah sekali. Gitu ya, la tahzan, innallaha ma'ana. Nggak usah khawatir karena sebenarnya Allah itu senantiasa membersamai kita. Jadi artinya kalaupun musibah datang, kita tidak bisa lagi menghindari, ikhtiar kita mentok, ya terima saja. Ya ini memang teori jauh lebih mudah daripada praktek. Tapi intinya kekhawatiran berlebih itu pasti akan menimbulkan masalah gitu. Nah tadi selama kita punya ilmunya Pak, kalau tadi mau makan kita juga sudah tahu kok yang namanya makanan itu lemak itu dibutuhkan. Siapa bilang kita nggak boleh makan lemak? Wong yang namanya dinding sel tadi terdiri dari lemak, disebutnya lipid bilayer. Jadi kalau kita nggak makan kolesterol, sel kita bocor. Nah cuman kita kan juga punya satu kewenangan untuk mengendalikan konsumsi, ya seberapa banyak sate kelatak, oh iya jangan dimakan berlebihan, apalagi kalau misalkan dimakan dengan tusuknya, kan tusuknya jeruji sepeda, bahaya itu kan. Jadi kemudian kalau kita makan soto, waduh soto Soleh itu kalau dilihat kayaknya kok banyak juga ya gajinya, ya enggak apa-apa, tapi kita kemudian mengatur, oh ya saya dalam 1 minggu makan sotonya 2 kali, perbanyak jalan kaki, konsumsi air putih yang memadai, aman Pak. Tapi kalau tadi benar kata Pak Jun, belum kita sudah udon. Waduh kalau ini pasti nanti keluarnya ke sini, kalau ini keluarnya pasti ke sana. Kalau nanti begini, sama Pak, orang selama Ramadan juga sering bertanya. Kalau Ramadan itu tidurnya kurang, nanti kurang sehat no, gini-gini loh. Ternyata lihat Pak, orang yang naik haji, orang umroh itu dengan padatnya keinginan yang sangat kuat, ingin tawaf di setiap waktu, ingin qiyamul lail di depan Ka'bah, itu kadang tidurnya 1 jam 2 jam. Tetapi ini sudah melewati fase di mana ada rapid eye movement dan seterusnya, di mana kualitas tidurnya itu dalam dan yang namanya 30 menit untuk recovery menghasilkan growth hormone yang ada di tubuh itu sudah cukup memadai. Makanya mindset, kita diajarin di memori harus 8 jam, begitu tidurnya 1 jam, kerasa masuk angin, kerasa nggak enak. Nah ini kalau terus berulang tentu akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang jauh lebih serius. Meskipun memang tadi ada batas-batas secara keilmuan yang harus kita ikuti karena toh kita juga diminta untuk tidak melampaui batas. Contoh kita makan gitu ya. Makan itu kan kalau sunnahnya Rasul itu kita sering ada sedikit miskonsepsi ya bahwa makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Makan itu sebelum lapar sebenarnya titiknya gitu ya. Makan ketika mulai lapar, lalu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita lapar sekali, kita sulit untuk mengendalikan jumlah asupan. Karena nanti adrenalin yang lebih memegang kendali, sehingga syahwat dan hasrat yang akan lebih mengemuka. Sementara kalau kita lewat kenyang, kenyang itu tanda dari tubuh bahwa jumlah nutrisi yang dibutuhkan sebagai sumber kalori itu sudah melampaui ambang batas. Jadi kalau sudah kenyang masih diteruskan, pasti ini adalah excess burden, akan menjadi beban kelebihan yang kemudian akan menghasilkan kondisi yang tidak baik untuk kesehatan. Mungkin itu ya, karena ini satu pertanyaan jawabannya 30 menit nih. Terima kasih Ustadz, sangat mencerahkan Ustadz Taufik Nur Hasar, matur nuwun sangat. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Cukup jelas tadi Pak Jun ya jawaban yang disampaikan oleh. Jelas ya, tapi ini nanti mungkin
bisa dilanjutkan lah, nanti saya via WA atau apa boleh kok, saya seneng kok kalau ini berdiskusi Nggih. begini. Siap, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz dan Pak Jun. Waktu juga yang akhirnya terpaksa memisahkan kita, Pak, sedikit melewati waktu dari yang sudah kita tentukan. Jazakallahu khairan Pak Ustadz untuk materi yang sudah disampaikan dan tanya jawab barusan, meskipun hanya bisa satu pertanyaan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Demikian Bapak Ibu Konco BDK semua, kegiatan Rabuku edisi hari ini, sampai bertemu di Rabuku minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya